Berjumpa lagi di channel Teknik Tekstil Kimia Tekstil. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai pengetahuan bahan tekstil dengan bab jenis-jenis rak tekstil. Yang pertama, kita berikan pengertian terlebih dahulu mengenai apa itu pengetahuan bahan tekstil. Pengetahuan bahan tekstil adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi dan karakteristik serat tekstil, proses pembuatan bahan tekstil dari serat hingga menjadi kain, pemilihan dan perawatan bahan tekstil, serta mutu bahan tekstil dari serat, benang, kain hingga pakaian jadi. Ini adalah pengertian dari pengetahuan bahan tekstil. Kemudian kita menginjak ke materi bab yang pertama, yakni jenis-jenis serat tekstil. Nantinya di dalam bab ini kita akan mempelajari materi-materi yang akan kamu simak. Di antaranya adalah pengertian serat tekstil. Yang kedua, macam-macam serat tekstil, serat alam dan serat sintetis. Berikutnya adalah bentuk dan sifat serat-serat tekstil. Kemudian, mengidentifikasi bentuk dan sifat serat sesuai dengan jenisnya. Dan yang terakhir adalah mengklasifikasi serat-serat tekstil. Baik, kita mulai untuk materi yang pertama. Apa itu serat tekstil? Ya. Jadi, untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan serat tekstil, di sini saya sajikan alur pembuatan suatu bahan tekstil jadi. Ya. Di sini ada kemeja, kaos, sarung, dan celana. Ini adalah disebut sebagai pakaian jadi atau produk akhir dari tekstil. Artinya sudah dipakai oleh manusia, ya ini. Ya. Keempat jenis bahan sandang ini dibuat dari apa? Ya, dibuat dari kain. Celana jeans dibuat dari kain. Sarung, kaos, kemeja juga dibuat dari kain. Nah, kain ini berbagai macam jenisnya. Misal, untuk membuat celana jeans, maka yang digunakan adalah kain jeans. Kemudian sarung juga begitu, kain sarung. Kaos juga menggunakan kaos, kain kaos. Kemudian kemeja juga menggunakan kain untuk kemeja. Jadi kain ini dibuat sesuai dengan untuk apa bahan tekstil atau pakaian jadi yang akan dibuat dari kain ini. Kemudian berikutnya, kain ini dibuat dari apa? Kain dibuat dari benang. Ya. Benang di sini adalah benang untuk membuat kain atau non jahit. Jadi benangnya bukan benang jahit yang ada di rumah itu, bukan, tapi benang untuk membuat pakaian. Nah, ini adalah gambar benang dari hasil pemintalan atau spinning. Ya, jadi bentuknya cone seperti ini. Ini nanti dari pemintalan atau spinning masuk ke proses pertenunan sehingga menjadi kain. Kain kemudian masuk ke garment, jadilah pakaian jadi. Kemudian benang dibuat dari apa? Dibuat dari yang disebut sebagai serat. Ya, ini adalah gambar kapas, serat kapas. Ini adalah gambar serat rayon, ya. Kemudian ini dari serat serabut atau batang. Kemudian ini adalah serat wool dari biri-biri. Nah, kita ambil permisalan. Misal
kita akan membuat pakaian kemeja. Kemeja kita tarik mundur prosesnya. Berarti dibutuhkan kain yang cocok digunakan di badan. Tidak panas, tidak dingin. Kemudian mudah menyerap keringat, ya, enak dipakai. Dari tujuan pembuatan kemeja yang seperti itu, maka diperlukan pembuatan kain yang memiliki karakteristik tersebut, ya. Kemudian dari kain ini yang memiliki karakteristik itu, maka dibutuhkan benang yang seperti apa, ya. Benang yang dia enak dipakai ketika sudah menjadi kain. Kemudian benang ini menyerap keringat, kemudian tidak panas dipakai, tidak terlalu dingin. Nah, maka dibutuhkan serat yang seperti apa, jenis serat apa yang nantinya ketika dibuat benang dan nanti menjadi kain memiliki sifat atau karakteristik seperti itu. Misalkan sarung. Sarung ini kita mau buat dia enak dipakai. Dipakai rasanya adem, tidak terlalu panas, maka kita buat, ya, kain dari katun atau nama lainnya adalah serat kapas. Maka dibuatlah kain yang bahan bakunya adalah benang katun atau benang kapas dan bahan bakunya adalah serat kapas. Nah, seperti itu. Itulah permisalan penggunaan, ya, serat untuk nanti dijadikan bahan pakaian atau bahan sandang. Ya, jadi dari alur proses seperti itu kita bisa mengetahui bahwa serat ini adalah bahan baku utama pembuatan pakaian jadi atau pakaian, atau bisa juga disebut serat itu sebagai bahan baku, ya, tekstil, ya, gitu. Bahan baku utamanya. Ini adalah pengertian serat tekstil. Di sini disajikan ada 4 pengertian dari berbagai sumber. Yang pertama, serat adalah bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain, ya, seperti tadi. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Kemudian yang kedua menurut Nurati, serat adalah suatu jenis bahan yang digunakan dalam membuat benang dan kain. Ya, sama. Kemudian menurut Sunarto, serat tekstil merupakan benda yang memiliki perbandingan antara panjang dan diameter yang sangat besar. Ya. Benda yang memiliki perbandingan antara panjang dan diameter yang sangat besar. Jadi pada prinsipnya bentuk dari serat tekstil, seratnya itu adalah dia ini memiliki diameter yang kecil, kemudian memiliki panjang yang sangat besar, ya. Jadi panjang sekali dengan diameter yang sangat-sangat kecil. Saya berikan permisalan, ya, kata-kata perbandingan antara panjang dan diameter itu. Misal kita memiliki pipa. Pipa ada diameternya, ada panjangnya. Serat tekstil kita umpamakan seperti pipa ini. Jadi yang dinamakan sebagai perbandingan antara diameter dan panjang adalah seperti ini. Kalau kita berbicara tentang serat, maka perbandingannya seperti ini. Diameter suatu serat itu kecil, kemudian panjangnya itu sangat panjang sekali. Kalau kita
berikan permisalan seperti ini. Ya. Seperti itu gambarannya. Kemudian salah satu ciri yang dimiliki oleh semua jenis serat yaitu ukuran panjangnya yang relatif jauh lebih besar. Jadi panjangnya itu lebih besar daripada ukuran lebarnya, ukuran diameternya. Sifat atau karakteristik dari serat semata-mata ditentukan oleh bentuknya, yaitu perbandingan antara panjang dan lebarnya atau diameternya. Panjang serat pada umumnya beberapa ratus kali dari lebarnya. Jadi panjangnya itu misal 100, maka lebarnya cuma 1, misalnya seperti itu. Perbandingan yang besar ini perlu untuk memperoleh sifat fleksibilitas sehingga serat tersebut dapat dipintal menjadi benang. Nah, jadi kenapa kok serat tekstil itu harus memiliki panjang yang sangat panjang ukurannya, kemudian diameter yang sangat kecil? Nah, karena ini untuk memperoleh sifat fleksibilitas sehingga mudah untuk diproses di mesin pemintalan atau spinning. Menurut Budiono, serat sebagai satuan terkecil dari berbagai jenis tekstil dibuat dari bahan dasar khusus yang memiliki panjang dan diameter tertentu serta memiliki sifat mikroskopik, ya, sifat-sifat yang bisa dilihat menggunakan mikroskop, fisik dan kimia yang dapat dikenali. Oke, terima kasih. Lanjut ke video selanjutnya, bentuk dan sifat serat tekstil.